Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Bersama saya Bunga dan saya Alfa, kita akan membahas isu kesehatan yang paling penting nih, yaitu DBD. Di episode kali ini, kita tidak hanya membahas data dan fakta medis saja, tapi juga mencoba memahami cerita di balik bagaimana penyakit ini berdampak pada kehidupan banyak orang, serta kenapa kesadaran dan empati sangat dibutuhkan. Tenang saja, obrolan kita kali ini akan mengalir santai supaya lebih mudah dipahami oleh kalian semua. Untuk membahas topik DPD yang lebih dalam, hari ini kita tidak sendirian. Telah hadir bersama kita Pak Andai sebagai tenaga surveillance di Puskesmas Ladon yang sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat dalam layanan kesehatan. Beliau punya banyak pengalaman. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Oh iya Pak, kita di podcast kali ini akan membahas tentang penyakit DBD. Kayak banyaknya sering kita dengar tentang DBD adalah demam berdarah denggi, atau bahkan ada yang mungkin pernah ngalamin sendiri atau dari keluarganya yang pernah ngalamin. Nah, biar kita semua lebih paham, hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan Pak Andai yang sudah sangat ahli di bidangnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin bisa dijelasin dulu sebenarnya penyakit DBD itu apa sih Pak? Dan kenapa kasusnya bisa sangat meningkat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik yang telah hadir di sini. Sedikit saya sampaikan atau saya jelaskan bahwa DBD itu panjangan dari demam berdarah dengue. Ya. Demam berdarah dengue ini adalah penyakit di mana pembawa atau yang menyebabnya adalah melalui nyamuk Escherichia ya, yang disebut vektor ya. Dan penyakit ini bisa menyebabkan wabah ya, yang timbul di masyarakat tentunya karena penyakit ini ketika tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan segera itu akan menimbulkan kematian. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pandai. Mungkin sekarang kita langsung tanya-tanya kali ya tentang penyakit DBD. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Sebenarnya penyakit DBD itu bagaimana sih cara penularannya? Penyakit DBD akan ditularkan melalui vektor, di mana vektor itu adalah penghubung ya, pembawa seperti itu, yaitu nyamuk yang nyamuk tersebut dinamakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, si nyamuk itu akan menggigit tubuh manusia dan akan menularkan atau membawa virus dengue ya, yang masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Jadi penyebab utama adalah nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Dia akan menggigit manusia dan virusnya itu akan masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa saja gejala-gejala awal DBD yang perlu diwaspadai? Gejala DBD mungkin hampir sama dengan penyakit seperti penyakit ispa atau penyakit demam yang lainnya, karena pada dasarnya penyakit DBD ini akan timbul demam ya. Nah, akan timbul demam itu bisa dikatakan hampir sama dengan yang lain. Hanya saja ada beberapa perbedaan demam tersebut ketika kita atau ketika pasien itu diperiksa melalui laboratoriumnya, baru akan ketahuan apakah itu terkena DBD ataupun tidak. Kalau secara kasat mata ketika DBD itu awal dirasakan oleh peneliti itu tidak akan langsung kelihatan DBD karena tidak diketahui. Tapi ketika diperiksa laboratorium itu akan mengetahui apakah dia terkena DBD atau tidak, dan setelah itu akan menunjukkan tanda-tanda DBD. Ada hasil-hasil yang memang itu hasilnya yang abnormal atau tidak normal, seperti trombositnya penurunan ataupun pemeriksaan virusnya itu positif. Seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara membedakan DBD dengan penyakit lainnya seperti demam biasa atau flu? Nah, biasanya DBD itu akan timbul demam ya, dimana ketika demam itu ketika dikasih obat dia tidak gampang turun demamnya ya, seperti itu.
Dan DBD itu akan mengalami demam 1 sampai 3 hari pertama kan mulai demam yang cukup tinggi yang bisa mencapai 38 derajat Celcius. Hanya saja dibarengi dengan kondisi yang lemas, ya. Kondisi yang lemas ini itu biasa menandakan adanya penurunan trombosit dan peningkatan hematokrit ketika di laboratorium. Yang bisa membedakannya sebenarnya perbedaan ini hanya bisa terlihat ketika dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kalau saya kasat mata, kadang-kadang jarang sekali yang langsung bisa diketahui oh itu terkena DBD seperti itu. Bahkan ilmu dokter pun ketika memeriksa pasien pertama kali dia berobat, sekalipun dia DBD, bisa jadi dokter salah mendiagnosa. Ya karena hampir sama, demamnya hampir sama dengan misalkan penyakit ispa atau sama yang kayak penyakit campak, ya seperti itu. Yang bisa membedakan hanya ketika diperiksa laboratoriumnya seperti itu. Berarti kalau lihat dari laboratorium berarti lebih jelas. Akan lebih jelas terlihat apakah dia DBD atau bukan seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa peran nyamuk Aedes dalam penularan DBD? Peran nyamuk Aedes aegypti pada penularan DBD sudah jelas dia adalah vektor pembawa virus, ya. Selain nyamuk Aedes aegypti itu jarang sekali temukan nyamuk lain, ya. Jadi peran nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai vektor di mana dia berperan membawa virus itu sehingga masuk ke dalam tubuh manusia seperti itu, ya. Baik, untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti di rumah dan di lingkungan sekitar? Kalau kita bilang untuk mencegah agar kita tidak digigit nyamuk, ya, kalau toh memang ada nyamuk pasti kita harus menggunakan lotion atau apa namanya suatu yang mencegah agar nyamuk tidak menggigit kita. Tapi yang paling utama bagaimana cara pencegahan untuk keseluruhan kita seluruh keluarga. Tentunya kita harus melakukan kebersihan, ya, menjaga kebersihan, melakukan pembesaran nyamuk dan juga melakukan 3M plus, mengubur, menguras, menutup dan memanfaatkan salah-salah kebenaran bekas yang ada di rumah kita. Seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan keenam, apa saja langkah-langkah efektif untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti di masyarakat? Yang paling efektif adalah untuk pengendaliannya atau untuk mengurangi populasi dari Aedes aegypti hanya ada cara dengan cara adalah PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, ya. Kemudian 3M-nya atau 3M plus, ya, menutup, menguras dan mengubur, dan yang satu lagi memanfaatkan barang-barang bekas terutama barang-barang yang bisa menimbulkan atau menampung air seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika seseorang terinfeksi DBD? Apa yang harus dilakukan? Jika seseorang terinfeksi DBD, Itu sudah menjadi ranahnya dokter yang menangani ketika seseorang terkena DBD. Tentunya itu udah kewenangan dokter apa yang akan dilakukan. Jelas dokter pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan pada pasien DBD, seperti misalkan pemberian infusan atau suplemen atau obat-obat lain yang memang dokter menggunakan pada pasien DBD. oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengobati DBD dan kira-kira apa saja perawatan yang biasanya diberikan? Untuk pengobatan DBD itu sudah merupakan tugas dan wewenangnya dokter, ya, yang memeriksa dan mengobati penyakit DBD. Karena pengobatan DBD ini mungkin pihak puskesmas pun tidak bisa memberikan pengobatan secara maksimal, hanya saja memberikan pengobatan pertama, kemudian infusan. Tapi ketika pengobatan itu mutlak yang melaksanakan atau melakukan pengobatan adalah dokter yang memang berkompeten atau ahli dalam pengobatan DBD tersebut. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja komplikasi yang dapat terjadi jika DBD tidak ditangani dengan tepat?
Kalau DBD tidak ditangani segera atau tidak ditangani tepat, satu dan jelas akan ditemukan kematian ketika telah penanganan. Ya, seperti itu. Yang paling terlihat adalah ketika seorang terkena DBD tidak segera diobati, dia akan mengalami pendarahan, mengalami kondisi badan yang lemas. Karena apa? Ada penurunan kadar promosi dalam darah. Seperti itu, yang mengakibatkan seorang tersebut akan mengalami lemas bahkan shock, ya seperti itu. Sehingga ketika penanganan lambat itu sampai menimbulkan kematian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya DBD dan pencegahannya? Pertama yang kita lakukan adalah edukasi pada masyarakat. Ya, edukasi ini baik pada perorangan ataupun pada kelompok masyarakat yang ada di wilayah kerja kami. Ya, itu yang paling efektif yang dilakukan oleh kami dan tim ya, untuk bagaimana caranya untuk biar masyarakat tahu masalah penanganan DBD ini. Jadi edukasi kepada masyarakat, penyuluhan, dan juga mengajak sama-sama kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, berperilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mengadakan pemberantasan nyamuk secara massal, dan juga menggerakkan gerakan 3M-nya seperti itu. Untuk ada pertanyaan selanjutnya, apa saja mitos dan kesalahpahaman tentang DBD yang perlu diluruskan? Mitos untuk DBD ini untuk saat ini emang apa ya, karena mungkin sudah modern, tidak sama dengan zaman dulu, udah canggih ya. Mungkin kalau dulu bisa jadi orang yang demam itu dibawa ke dukun ya, atau dikasih air atau dikasih mantra ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang yang kita lihat, masyarakat sudah paham dan sudah tahu bahwa ketika anaknya panas atau baru panas, dia akan berobatnya ke tempat kesehatan atau sarana kesehatan, puskesmas, dokter praktek, ataupun sarana-sarana kesehatan yang lainnya. Jadi untuk mitos saat ini mereka sudah paham bahwa ketika keluarganya sakit akan dibawa ke puskesmas ataupun ke kesehatan yang lainnya. Hanya saja dalam menyikapi DBD dan ini, mereka juga banyak yang memang belum tahu, karena memang DBD ini sangat sulit. Ketika pertama kali dia terkena, tidak akan langsung diketahui apakah DBD atau bukan, seperti itu. Kira-kira bagaimana cara melindungi diri dari DBD saat melakukan aktivitas di luar mal? Cara melindungi diri itu berkaitan kan dengan gigitan nyamuk ya. Yang paling utama adalah kita melihat kemana kita berangkat, kemana kita pergi, kemana kita kunjungi. Itu aja dulu. Ketika memang tempat itu kita kunjungi dan kita tahu bahwa di situ tuh banyak nyamuk ya, ya seperti biasa lah ya, untuk mencegah gigitan pasti kita menggunakan obat-obat anti nyamuk, misalkan Sopel atau apalah namanya, lotion-lotion yang bisa mencegah agar kita tidak tergigit oleh nyamuk. Paling seperti itu saja. Tentunya pakai baju panjang ya, agar tidak digigit. Bila perlu pakai apa ya, sarung tangan, kaos kaki, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah vaksinasi DBD itu penting dan siapa saja yang sebaiknya divaksinasi? Untuk vaksinasi DBD ini mungkin penting ya, tapi sampai saat ini belum menjadi program pemerintah ya untuk memberikan vaksinasi DBD seperti vaksin-vaksin yang lainnya selalu diberikan pada bayi balita, ibu hamil dan yang lainnya. Yang kalaupun ada itu pasti sangat penting ya, tapi memang pemerintah saat ini belum menerapkan program pemberian vaksin DBD. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah juga mampu untuk memberikan pelayanan pemberian vaksin DBD kalau ada ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat terkait pencegahan dan penanganan DBD? Ya, untuk
masyarakat dalam melakukan pencegahan DBD tidak lain dan tidak bukan. Pertama adalah ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian gerakan PSN-nya, pemberantasan sarang nyamuk. Dan jangan lupa 3M plus, ya, mengubur, menguras, menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, ya, seperti itu. Ketika masyarakat sudah peduli dalam hal tersebut, insya Allah DBD akan kita cegah bersama-sama. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di ujung episode hari ini. Kita tadi sudah banyak banget ngebahas tentang penyakit DBD, mulai dari penyebab, gejala, hingga cara pencegahannya. Ingat, DBD bukan penyakit ringan, namun kabar baiknya kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Semoga informasi yang kita sampaikan di podcast hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita semua untuk lebih peduli pada kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Saya Bunga dan saya Alfa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema kesehatan lainnya. Tetap jaga pola hidup sehat karena sehat itu investasi terbaik untuk masa tua. Sampai jumpa.